Nah, sesuatunya itu sama bilangan bulat juga gitu. Jadi definisi keterbagian di sini kita lebih ke habis membagi ya. Sebenarnya sama aja, 2 habis membagi 4. Nah, berarti kan 4 habis dibagi oleh 2. Intinya seperti itu. Nah, ini definisi ini kalau kita jabarkan jadinya B sama dengan A kali Q, di mana Q-nya itu bilangan bulat berapapun itu gitu. Sama aja kayak yang saya tulis di kolom chat limit. Kalau di kolom chat limit itu seperti itu, ibaratnya kayak gitu. 2 habis membagi 4 atau 3 habis membagi 6. Berarti 6 sama dengan 3 kali berapa nih? Kayak gitu. Nah, untuk A habis membagi B, berarti kan artinya si A itu salah satu, ya salah satu faktor atau pembagi dari si B. Benar nggak? Kayak tadi 3 habis membagi 6. Berarti kan 3 salah satu faktor atau pembagi si 6 dong. Ya nggak? Kayak gitu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan juga, yang tadi ya, kebalikannya habis dibagi oleh. Nah, notasi yang kita coret tengahnya itu berarti dia tidak habis dibagi gitu. Jadi kalau kalian menemukan notasi seperti ini, berarti itu artinya tidak habis membagi si B gitu. A tidak habis membagi si B. Gitu. Oke, ini salah satu contohnya yang tadi ya. Nah, 2 tidak habis membagi 5. Kenapa? Karena 5 itu hasil dari 2 dikali 5/2 kan. 5/2 kan bukan bulat. Berarti dia 2 tidak habis membagi 5. Gitu, contohnya. Nah, itu definisi keterbagian. Berikutnya kita membahas sifat-sifatnya nih. Ada 5 sifat ya kurang lebih. Sifat pertama nih. Jadi kan kita tahu ya, jadi hari ini itu kita ngebahas tentang keterbagian. Keterbagian itu definisinya itu habis membagi. Jadi A habis membagi B kayak gitu, atau B habis dibagi oleh A. Nah, keterbagian ini punya 5 sifat. Sifat pertama, kalau misalkan satu habis membagi A, ya misalkan berapa bulan deh, berarti misalkan 5 ya, 5 sama dengan 1 kali sesuatu, hasilnya sama dengan ya 5 itu sendiri gitu kan. Berarti artinya ya A itu sendiri, bener nggak? Jadi 5 sama dengan 1 kali A. Kayak, sorry, 5 sama dengan 1 kali 5. Kayak gitu. Berarti 1 habis membagi 5. Kayak gitu. Ini sifatnya ya. Ini salah satu sifat pertama. Terus sifat kedua, 5 habis membagi dirinya sendiri. Gitu. Atau di sini sifat kedua dari sifat pertama ya. Itu A habis membagi dirinya sendiri. Kayak gitu. Nah, ini buktinya ya. Ini pembuktiannya sudah diberikan. Jadi sifat pertama itu kalau 1 itu bisa habis membagi berapapun bilangan bulat. Dan bilangan bulat itu sendiri juga habis membagi dirinya sendiri. Kayak gitu, itu sifat pertama. Oke, sifat kedua. Kalau kita punya suatu bilangan bulat, terus kita punya 0 sebagai salah satu bilangan bulat juga ya, maka 0 itu habis membagi si bilangan bulat A itu. Bener nggak? Berarti 5, misalkan 5 ya, misalkan 0 habis membagi 5 misalkan. Berarti kan 5 sama dengan 0 dikali berapapun, ya hasilnya kan 0 kan. Ya berarti kan habis kan gitu, habis membagi kan. Kayak gitu. Jadi ini hanya akan berlaku kalau misalkan si A-nya juga 0 gitu. Tapi kalau A-nya nggak 0 gimana? Ada yang tahu nggak? Sehingga Bu jadinya Bu. Ya, jadinya tak terdefinisi ya.
Terdefinisi apa tadi enggak? Tak terdefinisi, Bu. Terdefinisi ya. Oke, ini salah satu pembuktiannya bisa dilihat sendiri. Nah, pembuktiannya kalau kalian perhatikan nih, nah ini kayak sifat pertama, sifat kedua gitu ya, sifat seterusnya nih, itu pembuktiannya pakai definisi keterbagian yang ini. Nah, ini. Nih, tuh sampai bawah sini, sampai sini. Jadi semua sifat-sifatnya dia itu menggunakan definisi keterbagian dia. Itu kalau kalian perhatikan nih kan pembuktiannya ya. Sorry, bukan sifat-sifatnya, tapi pembuktiannya. Pembuktiannya itu menggunakan definisinya keterbagian itu. Nah ini juga sama. Ya, kalau kalian perhatikan ini pembuktiannya semuanya menggunakan definisi keterbagian. Tapi karena dia jika dan hanya jika, berarti harus dibuktikan dua arah, arah maju sama arah mundur. Itu. Nah, terus sifat ketiga, ini kayak transitif ya, kayak sifat transitif ya. Kalau jika A habis membagi B dan B habis membagi C, maka si A juga otomatis akan habis membagi si C. Ya nggak? Misalkan contoh, 2 habis membagi 6 dan 6 habis membagi 12. Berarti secara nggak langsung 2 juga habis membagi 12 dong. Nah, kayak gitu. Itu sifat ketiga. Tiga transitif ya. Oke, ini pembuktiannya sama ya dengan menggunakan definisi keterbagian. Kayak sifat keempat. Kalau misalkan kita punya A habis membagi B dan B habis membagi A itu sendiri, maka bisa kita simpulkan A-nya sama dengan plus minus si B itu sendiri. Gitu. Ini tuh kayak sifat apa ya? A habis membagi B dan B A. Simetris ya, simetris. Kayak sifat simetris gitu ya. Jika A habis membagi B dan B habis membagi A, maka A-nya sama dengan B itu sendiri. Tapi ya ada plus minus ya, jangan lupa. Oke, lanjut dulu. Sifat terakhir yang kelima ya, itu jika D habis membagi A dan D habis membagi B juga, nah maka, nah ini ada baru nih, D-nya itu habis membagi AX plus BY untuk sembarang bilangan bulat X dan Y. Ini pembuktiannya sama dengan menggunakan definisi keterbagian ya gitu. Jadi asumsikan D-nya habis membagi A dan D-nya habis membagi B. Maka kalau D habis membagi A berdasarkan definisi keterbagian, maka A-nya dapat dinyatakan sebagai D kali Q, di mana Q sama P-nya itu bilangan bulat gitu kan. B-nya bisa dinyatakan sebagai hasil perkalian dari D kali P kayak gitu. Sehingga kita pengen buktikan kan, benar nggak sih kalau D itu habis membagi AX plus BY. Nah, ya udah kita tinggal buktiin AX plus BY mulainya. AX plus BY berarti sama dengan apa? Ya udah tinggal dimasukkan asumsi kita tadi kan. Ini ternyata hasilnya apa? Oh, ternyata hasilnya AX plus BY sama dengan D kali QX plus PY gitu kan. Berarti sama aja dengan kita bilang D habis membagi AX plus BY. Ya. Nah, kelima sifat ini bisa kalian gunakan untuk membuktikan soal-soal dan mencari solusi dari contoh-contoh yang diberikan. Tugas kalian gitu. Tugasnya ada banyak ya.
Ini kan udah selesai ya, tadi ada 5 sifatnya ya. Tadi bisa dirangkum apa aja sifatnya? Sifat pertama, kalau angka 1 dia ternyata habis membagi suatu bilangan bulat. Lalu bilangan bulat itu sendiri juga bisa habis membagi dirinya sendiri. Itu sifat pertama. Sifat kedua, kalau misalkan kita punya 0 dan kita punya A sebagai bilangan bulat, maka 0 akan habis membagi si A, tapi dengan syarat A-nya harus sama dengan 0. Karena kalau A-nya ternyata bukan 0 gitu ya, berarti dia jadi tidak terdefinisi. Terus sifat ketiga, dia transitif ya. Kalau A habis membagi B dan B habis membagi C, maka A-nya juga habis membagi C. Terus sifat keempat itu simetris. Jika A habis membagi B dan B habis membagi A, berarti sama aja kayak A-nya sama dengan B gitu. Karena A-nya sama dengan dia bisa positif B, bisa negatif B. Sifat kelima, agak unik ya. Ternyata kita bisa menemukan dari sini, kalau kita punya D habis membagi A, dan D juga habis membagi bilangan bulat lainnya yaitu B, maka kita bisa juga menyatakan si D itu sebagai pembagi ya, atau habis membagi persamaan linearnya yaitu AX plus BY, dengan X sama Y-nya sendiri juga sebarang bilangan bulat gitu. Oke. Nah, berikutnya untuk mencari solusi bulat ini bisa menggunakan definisi keterbagian yang tadi. Jadi definisi keterbagian yang tadi bisa digunakan untuk mencari solusi bilangan bulat dari suatu persamaan. Misalkan kayak gini, kita punya persamaan AB sama dengan 1. Nah, ini ada banyak nih kan solusi realnya ya. Tapi ternyata hanya ada 2 solusi bulat doang nih. 1 sama min 1 gitu kan, plus minus 1 lah ibaratnya. Kenapa? Ini ya alasannya udah dikasih tahu, saya sudah kasih tahu di sini. Kenapa bisa cuma ada 2 solusi bilangan bulat gitu ya, 1 sama min 1. Karena kan AB sama dengan 1 ya, dengan A sama B-nya sama-sama bulat, berarti kan sama aja kayak A habis membagi 1 gitu, atau B habis membagi 1 gitu. Kalau pembagi dari 1 apa? Cuma 1 aja kan, plus minus lah ya, kalau minus 1. Nah, sekarang yang ini nih, tentukan semua solusi bulat dari persamaan ini. Sama, caranya kurang lebih seperti itu. Jadi bisa kita pakai definisi keterbagian tadi ya, untuk nyari solusi bilangan bulat pada persamaan apa soalnya. Kayak gitu. Ini juga sama. Contoh 3, contoh 4 juga sama. Nah, ini berikutnya algoritma pembagian. Misalkan kita punya 2 buah sembarang bilangan bulat, tapi si yang B-nya gitu, yang A-nya kita nggak dikasih tahu nih, dia apakah lebih besar dari 0 atau kurang dari 0. Tapi yang jelas B-nya kita udah ngasih tahu kalau pokoknya di antara A sama B ini, di antara sembarang bilangan bulat ini, salah satunya ada yang lebih besar dari 0. Maka ada tepat satu pasang bilangan bulat Q sama R ya, yang memenuhi 2 syarat ini. Nah, si Q-nya disebut hasil bagi A oleh B. Nah, ini yang tadi ya, itu kayak yang misalkan B habis membagi A, gitu. Berarti kan A sama dengan B kali Q. Gitu. Nah, ini bisa dicari juga nih dengan statement seperti ini. Ini ingat ya, ini pembulatan ke bawah ya. Simbol pembulatan ke bawahnya seperti ini, dari A per B. Nah, sedangkan si R-nya ini disebut sisa pembagian. Jadi kalau yang ini dari definisi keterbagian, sedangkan R-nya itu dari sisa pembagian.
Nilainya didapat dari mana? Nilainya didapat dari, ya tinggal ini aja pindah ruas. Jadi A dikurang BQ sama dengan R. Kalau pengen mencari sisa pembagiannya. Nah ini contoh nomor 5, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari 2024 oleh 17. Berarti apa nih? Kita cari dulu apa habis membagi apa. Itu baru dari situ kita pakai definisi keterbagian, terus kita pakai rumus sisa pembagian ya untuk mencari sisanya. Nih, kan yang ditanya apa? Hasil bagi dan sisa pembagian. Berarti nanti sisa pembagiannya pakai yang ini, hasil baginya nanti ini. Gitu. Ya, pakai yang ini. Ya, jadi untuk yang soal nomor 5, contoh 5 ini, dia pakai yang algoritma pembagian, sedangkan contoh 1 sampai 4 itu dia pakai definisi keterbagian aja. Nggak disuruh nyari sisa ya. Hanya disuruh nyari solusinya aja. Oke, itu aja tugasnya dan udah selesai. Pertemuan 3 ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Biasanya Alex nih yang aktif. Lex, kok kamu pakai baju SMA, Lex? Akun Google saya yang lama ini, Bu. Oh, akun Google lama. Oke. Ini soalnya dikumpulkan minggu depan ya. Jadi buat poin individu aja per individu. Di sini Bu, apa nggak dibahas Bu nanti Bu soalnya Bu? Boleh nanti dibahas, tapi pas minggu depan aja. Soalnya ini ada yang mau ini nggak kegiatan? Atau mau kalian kerjain dulu? Terus nanti share screen siapa yang mau kerjain sekarang satu-satu. Misalkan contoh 1 siapa, contoh 2 siapa. Terus nanti share screen. Tapi saya sampai sore. Apa? Kami mau ada gladi nanti sore Bu. Nah makanya. Ya. Ya udah gitu. Ini semuanya ngerjain ya. Soalnya saya juga mau pergi nih habis ini. Jadi semuanya ngerjain contoh 1 sampai 5. Terus di foto aja, disimpan dalam Facebook, taruh di folder tugas. Tapi pas PDF pakai nama kalian ya. Jadi saya bisa tahu oh, ini kerjaan siapa gitu. Dikumpulnya di folder tugas yang linknya ada di Bagus. Siap Bu. Ya. Tapi minggu depan yang mau maju boleh. Berarti gini, semuanya kan kerja ini, berarti kan masing-masing dapat poin ya. Tapi kan belum tahu benar apa enggak nih yang dikerjain. Nah nanti kita bahas di kelas, tapi minggu depan. Nah, yang bahas ini milih. Ini kan ada 5 contoh. Siapa yang mau ngerjain contoh 1? Jadi nanti dapat poin tambahan lagi. Gitu. Jadi poinnya poin tugas ngumpulin itu semuanya dapat. Nah, satu lagi poin yang maju ke depan kayak gitu. Buat presentasi. Kayak biasa aja gitu. Maju, jelasin, ntar kita koreksi. Siapa yang mau contoh 1? Siap saya, Bu. Siapa itu? Venita, Bu. Oke, Venita. Kita Lydia 2, Bu. Ya, bagus ya. Bagus dicatat dulu, Bagus. Siap Bu. Contoh 1 Venita. Mana tadi? Contoh 1 nggak ada. Sorry. Contoh 2 berarti contoh 2 Venita ya. Siap, Bu. Contoh 2 Venita yang ini. Contoh 3 siapa? Lydia, Bu. Lydia. Contoh 3 Lydia ya. Oke. Contoh 4? Vibo Bu, Vibo. Vibo? Ya Bu. Vibo ya. Tapi Vibo yang jelasin di papan tulis nih. Oke.
Oke, Vibo. Ya, Bu. Vibo contoh 4. Vibo contoh 4 ya. Contoh 5 siapa? Latifah, Bu. Latifah, oke. Latifah ya. Oke, udah semua? Bagus ya, nyatet nanti share ke saya langsung ya. Siap ya, Bu. Oke. Udah, biar kalian juga ada waktu buat siap-siap dulu buat gladi bersih ya. Jadi saya tutup perkuliahan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat